Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini kita mau lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang Divine Masculine ya, untuk spesial Halloween 2023 ya. Dan ini untuk Divine Masculine, tadi aku udah buat yang Divine Feminine. So kalau kamu pengen untuk pembacaan ini pas untuk kamu ataupun hanya untuk kamu sih, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara personal ya, langsung dengan kamu ya. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor ya, karena aku juga belajar tentang modern psikologi atau psikologi. So pembacaan aku mungkin nggak pas dan nggak sesuai untuk kamu, jadi kalau nggak ya udah, jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Oke, Divine Masculine, aku kok merasakan patah hati banget ya, hati yang luar biasa. Nine of Pentacles, terasa banget energi dingin, energi dimana dia ngerasa hampa, dia ngerasa jauh dari kamu, dia sedih. Untuk pertama dia meninggalkan kamu, menjauhkan kamu, jauh dari kamu. Mungkin beberapa saat dia ngerasa happy, bahagia, lega ya, tapi ternyata jauh dari kamu juga membuat dia jauh dari kehidupan ini. Dia nggak tahu tujuan hidup dia apa, dia harus gimana ya. Dan justru jauh dari kamu memberatkan hidup dia lebih lagi. Dia mengira di awal kamulah beban hidup dia, kamu yang menyusahkan hidup dia. Tapi ternyata dia sadari keadaan justru terbalik, malah kamu bantu dia untuk melihat kehidupan dan memiliki tujuan dalam hidup. Energi Chariot, energi Cancer, perasaan dan emosi dia ups and down, nggak bisa untuk sangat seimbang sih. The Tower, dia cukup stres di akhir-akhir ini. Dia ngerasa berat, dia ngerasa agak takut kalau dan dia tahu dia nggak akan pernah bisa membangun kebahagiaan yang seharusnya dia perjuangkan, malah dia lepasin ya. Dia tahu banget di kehidupan manapun, kasarnya sampai kemanapun, dia nggak akan pernah bisa menggantikan kamu dalam hidup ini ya. Kamu terlalu berbeda, terlalu perfect. The world di the bottom of the deck-nya masih lihat, kasarnya dia udah ngelihat banyak kehidupan dalam dunia ini. Dia udah ngelihat orang yang baik dan buruk, orang yang palsu, orang yang gak bisa menghargai satu sama lain. Dan dia ngelihat gak ada satupun yang bisa mendekati posisinya kamu dalam diri dia, dalam hidupnya dia. Mendekati cintanya kamu, kasih sayangnya kamu, terlalu membekas gitu ya sih. Jadi aku bisa bilang Divine Masculine benar-benar dia nggak tahu harus gimana dalam hidup dia lagi. Dia benar-benar hancur, pasrah, cukup stres. Yang apa yang menjadi kesakitan dia terbesar adalah terberat dia mengikhlaskan kamu memang untuk kamu sendiri, kamu nggak sama dia misalnya sekarang. Tapi yang menjadi mimpi buruk terbesarnya dia adalah saat dia memahami, menyadari suatu saat nanti kamu bisa bersanding dengan orang lain dan kamu bisa bersama dengan orang lain, hidup bahagia, mempunyai anak dan cucu. Itu yang gak bisa dia terima sampai saat ini. Itu yang gak bisa dia mengerti. Itu yang gak bisa dia cerna gitu ya. Kenapa kalau dia dipertemukan dengan kamu tapi takdirnya malah seperti ini sih. Sekarang dia malah bertanya pada Tuhan, alam semesta ya, kenapa semua ini terjadi ya, di saat dia benar-benar menginginkan cinta dia berikan, dia sia-siakan. Dan saat dia menyadari kamu sudah nggak ada di samping dia, dan itu yang buat dia sangat-sangat stres untuk saat ini. Aku bisa bilang Pentacles, dia ngerasakan pedang tertusuk ke dada dia sendiri dan dia nggak bisa mencabutnya.
Kalau dicabut dia akan mati. Kamu tahu kayak aku nggak tahu kamu pernah dengerin apa enggak, di suatu kasus memang kalau ada energi yang tertusuk di badan kita atau apapun juga yang cukup dalam ya, di itu nggak boleh kita cabut ya. Tusukan pisau atau pedang, kondisi ini harus dibiarkan ya, karena pisau itu atau pedang itu harus dilepaskan dari badan kamu sampai kamu siap dan ready dan sudah ada banyak persiapan di dekat kamu, karena kamu akan kehilangan banyak darah gitu. Maksudnya kamu saat melepaskan itu dari badan kamu udah ready dan siap, dan udah ada alat kesehatan banyak atau obat sekitar kamu yang akan membantu penunjang hidup kamu sih. Walaupun itu tertancap di dalam tubuh kamu, nggak boleh kamu sembarang cabut aja. Justru kalau kamu cabut, kamu bakal mati saat itu juga sih ya. Jadi ini kondisi mirip seperti itu, adalah kesakitan dan kecewaan tentang kamu ya, divine feminine yang dirasakan divine masculine. Tapi kalau dia mencabut pedang itu dari dalam diri dia, dari dalam tubuhnya dia akan mati. Dia nggak akan ngerasakan hidup lagi. Maksudnya adalah kalau dia mencabut kamu dan melupakan kamu dari dalam hidupnya dia akan kehilangan arti hidup ya, dan dia nggak tahu harus gimana dalam hidup ini ya. Terasanya memang mirip banget seperti mati, karena kamu akan mengerti ini seperti orang yang kehilangan tujuan. Dia kehilangan tujuan hidupnya dia, Nine of Cups. Jadi kasarnya dia sekarang belum bisa benar-benar dia masuki masa spiritual, tapi dia belum benar-benar bisa menyembuhkan diri dia sendiri. Jadi kalau dia cabut pedang itu, dia akan mati. So dia akan biarkan pedang itu nancap di dirinya dia. Kesakitan ini, kekecewaan ini, see that ya, sih kamu lihat ini pedang. Kenapa? Karena ini yang membantu dia untuk merasakan hidup, buat dia merasakan sih kamu, dia merasakan cinta kamu, kasih sayang kamu melewati kesakitan dan kecewaan ini ya. Dan ini menjadi tugas, jalan, dan karmanya dia, Three of Wands, untuk belajar memahami akan cinta dan kasih sayang memang lewat kesakitan. Eight of Cups lewat energi moving on lewat energi yang melepaskan ya. Dan ada Queen of Cups, dia belajar memahami perasaan, emosi dia yang ada dalam diri dia, untuk nggak mendorong diri dia ya lebih daripada kemampuannya dia. Belajar untuk memahami, oh ini batasannya aku, ini caranya aku, ini jalannya aku sih. Apapun yang terjadi ya, dia menyadari aku happy, aku bahagia mengenal kamu, memiliki kamu. Dalam hatinya dia itu bahagia banget untuk dia ya. Dia happy banget karena mencintai kamu, menyayangi kamu tuh kayak tujuan hidupnya dia aja. Setelah itu dia nggak tahu harus gimana lagi. Dia hanya being exist tuh kayak seseorang yang hidup aja, tapi dia nggak tahu kemana arah tujuannya. Jadi dia butuh kamu, memang mau nggak mau. Karena kalau nggak ada kamu dalam hidupnya dia nggak tahu hidup dia seperti apa. Wow, energi divine masculine cukup menyakitkan di sini. Kita lihat tarot selanjutnya. Hangman sih, dia terjebak dalam energi memang tergantung, nggak jelas hidup dia seperti apa, tapi that's okay. Dia belajar untuk menerima, as long as yang dia cintai dan dia sayangi dan dia harapkan itu adalah kamu, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini yang menjadi kekuatan dalam diri dia. Ace of Cups dan ada the Tower. Wow, the Tower lagi muncul. Wow, di sini ngasih lihat
perpisahan kamu dengan dia atau jauhnya dia, rasa dia ninggalin kamu, nyakitin kamu itu masih tertinggal sampai sekarang. Ya, dia benar-benar nggak bisa moving on dari kamu, si Hierophant. Dia takut banget, aku gak tahu, pokoknya dia takut banget akan pernikahan, dia takut banget melihat undangan pernikahan kamu, dia takut banget mendengar berita kamu akan menikah, dia pokoknya takut kalau kamu akan berumah tangga, si The Hermit. Tapi juga dia sangat kepo, sangat ingin tahu siapa orang tersebut yang bisa memenangkan kamu. Itulah dia akan berusaha mendekati kamu ya, dengan cara mungkin menjadi teman, atau ya setidaknya untuk tahu aja kabar kamu, at least dia tahu kamu gimana sekarang dalam hidup. Tapi setelah dia melihat kamu yang sungguh berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, di sini ada energi agak malu, memang malu karena ternyata kamu gak seperti yang dulu, kamu benar-benar berubah jauh lebih baik ya. Kamu benar-benar dewasa, wiser, day by day. Dia benar memperhatikan kamu dari jauh loh. Dia benar-benar kayak mengawasi kamu. Kamu ngapain aja tiap harinya, kamu happy apa enggak. Dan dia ngelihat, wow, something apa ya, tentang kamu itu nggak pernah dia lupakan, nggak pernah dia bisa ikhlaskan. Ya karena cinta dari kamu itu adalah cinta yang paling tulus dan paling sempurna yang pernah dia rasakan. Gimana aku bisa menggantinya? Gimana aku bisa mendapatkan orang yang lebih daripada kamu, orang yang di bawah kamu, energinya tuh banyak. Dia pengen bilang kayak gitu kamu, tapi untuk yang menyamakan sama kamu kayak kamu aja sudah sulit banget untuk dapatin, apalagi yang lebih gitu. Dan dia bilang ya mau biarpun ada pun aku tetap memilihnya kamu, aku maunya kamu. Terus gimana, ini aku hancur, patah hati gitu ya, aku ingin banget kembali sama kamu ya, aku sayang, aku care, aku peduli sama kamu ya, please jangan lupakan aku. Inilah doa yang dia selalu panjatkan dalam hidup, yaitu agar kamu jangan pernah melupakan dia. Dan sampai saat ini, detik ini, dia nggak pernah bisa melupakan kamu. So di energi spesial Halloween ini, kerinduan dia akan makin dalam. Dan ya, that's it, itu yang aku lihat. So aku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.